Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Nice to meet you again. Ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 8. Senang bertemu kamu kembali. Ya, mari kita awali pelajaran hari ini atau belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, open your book page 47. Nah, anak kelas 8 buka buku kamu semua di halaman 47. Sambil kamu melihat tayang video ini, kamu sambil menyimak melalui buku paket yang sudah ada di tangan kamu semua. Baik, di halaman 47 kita masih belajar tentang Dijri. Dijri itu tingkatan, ya. Di awal kita sudah belajar positif Dijri, tingkatan untuk menyebut benda yang sama. I am as big as you, saya sama besarnya dengan kamu. Kemudian yang kedua, komparatif Dijri, tingkat perbandingan lebih. Perbandingan lebih yaitu komparatif, ya. Ada kata-kata yang kita gunakan untuk membuat kata sifat itu menjadi lebih artinya. Seperti big, besar, maka bigger, lebih besar. Tapi jangan lupa ada kata than di sana yang artinya daripada. Baik, nah untuk di halaman 47 ini yang terakhir yaitu superlatif Dijri, tingkatan paling super. Ya, jadi kalau dalam pertemuan yang lalu ada kata besar untuk positifnya, as big as, kemudian ada kata lebih besar, bigger than. Nah, kemudian superlatif, ini paling besar artinya. Nah, sekarang bagaimana kita cara membuatnya? Kita lihat. Nah, cara membuatnya atau aturan mainnya atau polanya yang kamu lihat dalam kotak ini. Yang pertama, adjectives of one syllable. Kata sifat yang hanya terdiri dari satu suku kata. Nah, menarik, apa itu suku kata? Suku kata adalah cara kita mengeja sebuah kata. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya buku. Pertanyaan mana? Nah, berapa suku kata buku ini? Buku, berapa suku kata? Ya, oke, betul, 2. Bu dan ku. Nah, itu yang disebut dalam bahasa Inggris sama syllable, suku kata. Nah, dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang hanya memiliki satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia mungkin agak susah ya. Karena bahasa Indonesia itu biasanya paling sedikit dia memiliki 2 suku kata seperti buku, makan, tidur. Tapi di sini dia memiliki 1 suku kata. Kita lihat adjektifnya, kata sifatnya yaitu bright, ya, bisa cerah, bisa terang. Nah, kemudian ketika superlatif menjadi brightest, ya, itu ada ujungnya dicetak tebal di bold, est. Apa artinya paling terang? Nah, kita lihat asal katanya dari bright terang, kemudian lebih terang menjadi brighter pakai er, dan brightest itu artinya paling terang menambahkan est di akhirnya. Jadi tinggal ditambahkan saja. Ya, ini yang mudah, yang one syllable, 1 suku kata, bright itu bacanya seperti itu. Yang kedua, dark lawan dari bright, gelap, ya. Itu darkest, tinggal kita kasih st. Dark, gelap. My room is dark as your room. Kamar saya, ruangan saya sama gelapnya dengan ruangan kamu. Itu positifnya. Untuk kemudian komparatifnya, my room is darker. Darker, pakai er kemarin sudah kita pelajari. My room is darker than your room. Kamar saya lebih gelap dari kamar kamu. Nah, sekarang ada 3 kamar. Maka menjadi my room is the darkest. Nah, menarik ada the di depannya dia. The darkest from all of you, dari semua kamu, dari semua kamar kamu. Nah, ini artinya paling gelap, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adjectives, kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan benda. Adjektif masih ingat, nah, yang terdiri 2 syllables, 2 suku kata. Contohnya apa? Heavy, he dan v. Yang kedua, pretty. Ini 2 suku kata nih. Ya. Nah, aturan mainnya, rumusnya, kalau dia 2 suku kata seperti ini, maka kemudian dia ditambahkan est. Tapi jangan lupa, karena tadi happy, di ujung kata happy itu menggunakan huruf y, huruf y dalam bahasa Inggris, maka huruf y-nya biar bisa terbaca dirubah menjadi i. Dan kemudian baru ditambahkan est menjadi happiest. Kalian lihat bukunya. Ya. Demikian juga pretty. Pretty, ya, itu cantik, ya. Kemudian prettier, lebih cantik. Prettiest, ya, paling cantik. Nah, pretty, ya, 2 suku kata, pre dan t, bukan pret. Pre dan T.
kemudian Y-nya kita ganti dengan I atau I dalam bahasa Inggrisnya, tambahkan ES, the prettiest. Jangan lupa meletakkan the. Nanti remember, ada di bawahnya tuh ya. Always put the before superlative digits. Jadi untuk superlatif selalu di depannya pakai the. The prettiest, ya, the darkest, ya, the happiest, dan seterusnya. Nah yang terakhir, adjektif dengan 3 syllables or more. Adjektif yang memiliki 3 suku kata atau lebih. Lantas bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya tidak lagi menambahkan est, tapi menambahkan mos. Ya, sama dengan yang komparatif kemarin. Jadi kalau komparatif pun begitu. Kalau dia 1 atau 2 suku kata, maka kita pakai er untuk komparatif yang lebih. Tapi untuk lebih dari 2 suku kata atau lebih lagi dari itu, maka untuk komparatif pakai more. Dan untuk superlatifnya pakai mos. Ya, most. Kita lihat contoh kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata. 3 syllable. Ya, difficult. Difficult, bukan difficult. Difficult. Berapa suku kata? Yap, good, 3 suku kata. Maka untuk bilang paling sulit, kita tidak menggunakan difficultest, tapi menggunakan most. Most difficult. Jangan lupa di depan mostnya pakai apa nak? Good, pakai the. The most difficult, paling sulit. Ya, misalnya the math is the most difficult lesson. The math, you know math, matematik. Matematik adalah pelajaran paling sulit, kata sebagian orang. Tapi sebagian orang beranggapan ini paling gampang. Demikian juga mungkin bahasa Inggris, the most difficult lesson. Tapi kata sebagian, yang sebagian senang bahasa Inggris ya. Ini bergantung kepada siapa yang bicara. Nah ini ya, most difficult. Kemudian dangerous. Dangerous berapa suku kata? Dangerous, 3. Maka dia untuk bilang paling berbahaya menjadi the most dangerous. The most dangerous. Misalnya the snake is apa? Ya, the snake ya, the most dangerous animal, the most dangerous reptile. Ular itu binatang melata yang paling berbahaya karena mempunyai apa dia? Mempunyai bisa yang mematikan seperti kobra dan yang lainnya. Itu jadi menggunakan most. Jangan lupa di depannya ada the. Jadi untuk 1 suku kata atau 2 untuk bilang paling pakai est di belakangnya. Tapi untuk 3 suku kata dan lebihnya tidak lagi menggunakan est tapi pakai mos. Sama aturannya dengan yang sebelumnya ketika komparatif ya. Nah itu bicara soal superlatif degree, tingkatan yang paling atau yang ya. Nah kemudian di sini ada remember, ingat, ada notes, ada catatan yang harus kalian lihat. Jadi always put the before superlative degrees. Selalu gunakan the di sebelum kata superlatif tadi. Jadi the most beautiful. Beautiful itu 3 suku kata. Beautiful. Nah, ini menjadi catatan buat kalian. Baik ya. Nah, tapi ada pengecualian, the exception, dan ini sedikit ya. Di dalam superlatif di sini ada pengecualian. Yaitu ada beberapa kata ya, kata sifat yang tidak mengikuti aturan atau di luar aturan, sering disebut dengan irregular. Contohnya good. Nah, good dia kemarin kita tahu bahwa ketika dia menjadi lebih baik, good itu baik, maka bukan gooder, tapi berubah secara total menjadi better. Ya, better. Ini berubah total. Dan demikian juga ketika dia superlatif digit menjadi paling, meskipun dia 1 suku kata, maka dia menjadi best, menjadi the best. Tidak goodest ya. Ini ya, jadi berubahnya tidak beraturan. Bagaimana? Jadi hal paling solo, kata-kata seperti ini tidak banyak. Nah, karena kalau kita sering ketemu nanti kita akan otomatis akan ingat sendiri. Kemudian bad, buruk atau jelek menjadi worse, dan kemudian paling jelek the worst ya. Little, sedikit, lebih sedikit menjadi less, kemudian paling sedikit menjadi least ya. Kemudian many atau much. Kemarin kita juga sudah belajar many untuk benda yang bisa dihitung, much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Many books, much sugar. Jadi gula tidak bisa dihitung untuk bilang banyak, maka gunakan apa? Much. Tapi kalau bangku atau buku bisa dihitung, maka kita gunakan many books ya. Nah, tapi ketika komparatifnya, ketika lebihnya lebih banyak, dua-duanya sama-sama menggunakan more. Ya, more books, more sugar. I need more sugar. Saya butuh lebih banyak gula lagi. Mungkin kopinya pahit ya, dia minta tambahkan gula. I need more sugar. Ya, tapi ketika dalam kalimat positifnya dia tidak more, tapi apa? Much. Ya, I need much sugar. Saya butuh banyak gula. Ya, I need much sugar.
Tapi kalau dia sudah komparatif, tidak lagi much menjadi more. I need much water. Itu yang tidak bisa dihitung. Kalau yang bisa dihitung, I need many books. I need many friends. Saya butuh teman yang banyak. Ya, untuk berteman kita harus punya teman banyak ya, biar nanti wawasan kita tambah luas ya. Oke ya. Dan paling banyak most. Jangan lupa menggunakan apa? The most ya. Kemudian far, jauh. Nah, untuk lebih jauh ada dua. Ada farther, betul, bisa menambahkan er, bisa juga further. Further information. Pakai u, further information. Ya. Kemudian paling jauh menjadi farthest ya, dan paling bisa menjadi furthest. All, sama all juga ada dua bentuknya. Bisa older, older artinya lebih tua, elder juga sama lebih tua. Ini biasanya kakak dalam urusan keluarga. Ya. Elder sister, berarti elder sister itu yang saudara perempuan yang lebih tua. Dalam bahasa Indonesia kakak. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada istilah kakak atau adik. Mereka kalau saudara disebutnya sister saja. Dan terakhir adalah oldest dan eldest ya. Ini gambarannya. Baik nak, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kita langsung lompat di unit selanjutnya nak. Di unit 4, chapter 4. I used to play with grandpa. Saya biasanya bermain dengan grandpa. Grandpa ini singkatan dari grandfather, yaitu kakek. Ya, grandparents ya, itu kakek nenek. Kalau grandmother saja nenek. Ya, ini nanti di halaman 55 ini kita akan belajar salah satu bentuk kalimat bahasa Inggris yang ditentukan dengan waktu. Jadi sudah saya jelaskan di awal. Jika kita berbicara bahasa Inggris, maka dia sangat ditentukan dengan waktu. Jadi waktu itu kan ada 3. Waktu adalah kemarin, saat ini, dan akan datang. Jadi kemarin, yang lalu, saat ini yang sedang kita alami, dan kemudian akan datang yang akan kita alami. Jadi itu 3 dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris disebut ada past, ada present, ada future. Nah, kalau kemarin namanya past tense, atau past time. Yang sekarang namanya present, saat ini. Kemudian yang berikutnya namanya future. Jadi ada 3. Kita hidup itu akan 3 masa. Masa lalu, kemudian sekarang, dan yang akan datang. Yang terpenting adalah masa sekarang dan masa akan datang. Masa lalu ya sudah berlalu, ya buat pelajaran kita tentunya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik, simple past tense. Ya, jadi kita akan berbicara kalimat simple past tense, yaitu kalimat yang menjelaskan pekerjaan atau peristiwa yang sudah terjadi. Ya, masa lalu, ini simple past tense. Ya. Ada di sini contohnya, Cindy celebrated her birthday last week. Cindy telah merayakan hari ulang tahunnya last week. Nah, ada kata keterangan last week. Jadi dari mana kita tahu kalimat itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau belum terjadi? Maka dalam bahasa Inggris ada yang namanya keterangan waktu. Di sini last week. Ya, jadi sangat ditentukan dengan keterangan waktunya, maka kemudian kalimatnya akan kita buat sesuai dengan keterangan waktunya. Last week itu artinya minggu yang lalu. Ya. However, not everyone could attend the party. Namun demikian, ya tidak semua orang could, ya bentuk kedua dari can, dia dapat attend, hadir the party, pesta itu. Ya. Anita brought me a cake yesterday. Anita membawakan saya kue yesterday. Nah, ini kata-katanya dicatat. Ini yang penting di sini nih. Yesterday, last week, kata-kata yang menunjukkan bahwa waktunya sudah berlalu, yaitu waktu-waktu yang lampau. Kemudian, Fitri did not stay at her own house last week. Fitri tidak tinggal di rumah bibinya minggu lalu. Ya, last week. Ada last week ya. There was a carnival at the park this morning. Ada karnaval ya. Karnaval di taman ini this morning, tadi pagi. Yang menarik, dalam bahasa Inggris this morning itu dimasukkan dalam sesuatu yang sudah terjadi. Jadi biasanya kita bilang tadi pagi, berarti kan sudah lewat waktunya. Ya, tadi pagi. Jadi kalau bicara soal tadi pagi pasti sudah lewat waktunya. Kalau bicara pagi ini baru sedang terjadi. Maka dia tadi pagi this morning dalam bahasa Inggris disebut dengan waktu lampau. Ya. Kemudian yang terakhir, there was nah itulah bentuk paskom ya, bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan waktu yang sudah terjadi atau bentuk lampau. Nah, ada 2 kemudian di sini rumus yang diberikan.
Yang pertama with be, was or were. Yang pertama menggunakan was dan were. Nah, was dan were kemarin kita sudah belajar untuk kelas 8 ini Pak Nanang sudah menjelaskan ada kata bantu yang disebut namanya verb be, ya, kata kerja bantu be atau yang disebut juga to be, is, am dan are. Itu untuk sekarang. Nah, untuk lampaunya maka is, am dan are ini ya dia berubah. Tapi berubahnya hanya dua. Ya, is dan am satu perubahannya menjadi was, sementara are berubahnya menjadi were. Nah, itu ya. Jadi kalau sekarang menggunakan am, I am here, sekarang saya ada di sini. Nah, kalau kemarin menggunakan was, I was in Bandung, saya ada di Bandung. Ya, begitu juga dengan is. He is he is here, dia ada di sini. He is at school, dia ada di sekolah. Nah, kalau kita bilang kemarin dia ada di Bogor, he was in Bogor. Jadi bedanya di situ. Dengan was saja orang sudah tahu bahwa artinya itu sudah terjadi atau pada masa lampau, ya. Nah, kalau were bentuk lampau dari are. You are here, Anda sekarang ada di sini. You were in Bali yesterday, kemarin ada di Bali. Jadi baru sampai tadi malam naik plane, naik pesawat. Nah, ini namanya were digunakan untuk masa lampau, untuk are digunakan untuk masa saat ini, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua dengan menggunakan verb, dengan menggunakan kata kerja, ya. Nah, ini akan kita bahas nanti. Ada kata kerja yang bentuknya berbeda ketika dia bentuk sekarang dan bentuk kemarin. Jadi ini yang disebut dengan kalimat simple past tense. Baiklah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.